Selamat datang di Muda Buka Suara. Saatnya anak muda bicara bersama Taufik di sini. Barang memorabilia atau biasa dikenal dengan barang jadul adalah sebuah barang yang berasal dari masa lampau yang memiliki nilai sejarah baik bagi suatu komunitas, suatu organisasi atau bahkan suatu bangsa. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar barang memorabilia, khususnya Scott memorabilia. Tentunya sudah bersama bintang tamu kita, ada Kak Andi Wijanarko di sini. Selamat datang Kak Andi di channel Muda Buka Suara. Ya, selamat siang dan salam pramuka Kak Salam Taufik. pramuka, terima kasih Kak Andi. Ya, Kak Andi ini adalah seorang founder Indonesian Scott Journalist ya Kak? Ya, saya sebagai salah satu seorang founder jadi Indonesia Scott Journalist, dan juga beliau adalah seorang kolektor Scott memorabilia. Khusus Scott memorabilia atau sebenarnya dari awal itu bukan Scott memorabilia Kak? eh, mengoleksi itu adalah satu hal yang sejak kecil saya lakukan. Jadi tentunya tidak langsung khusus Scott memorabilia, tapi banyak-banyak benda-benda kenangan yang memang saya cari dan saya koleksi. Yang terkait tadi sudah disebutkan oleh Kak Taufik bahwa benda memorabilia adalah barang-barang jadul. Barang menjadi bagian dari apa yang dulu kita cita-citakan untuk kita milikin. Jadi seperti itu Kak Taufik. Jadi tidak khusus secara khusus, tapi tentunya sejak saya aktif di Pramuka, saya angkat apa yang saya milikin terkait dengan benda-benda Scott memorabilia. Tapi sebenarnya barang Scott memorabilia itu apa sih Kak? Hanya barang jadul aja atau memang memang barang yang memang harus memiliki nilai sejarah gitu? Kalau kita ngomong, setiap orang pasti sejarahnya berbeda-beda, historinya akan berbeda-beda. Jadi benda-benda Scott memorabilia itu terkait benda kenangan yang bersentuhan secara langsung dengan kita. Jadi apa yang kita milikin itu adalah benda-benda kenangan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi tentunya benda-benda Scott memorabilia itu bagian dari sejarah kita. Apakah nanti dikaitkan dengan sejarah keberadaan benda itu? Tentunya iya, karena setiap benda itu mempunyai nilai-nilai histori. Jadi apa yang kita milikin adalah bagian dari sejarah kita dan juga sejarah bagi orang lain. Intinya berarti barang Scott memorabilia itu adalah memang Scott berarti artinya pramuka, fokus untuk pramuka. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah benda pernak-pernik pramuka. Pramuka. Tetapi secara biar dimengerti oleh di berbagai negara, makanya kita punya istilah namanya Scott memorabilia, benda yang berhubungan dengan barang-barang pramuka. Itu. Jadi kalau misalnya kita pakai istilah Scott memorabilia, tentunya biar lebih global, karena saat kita share di internet, share kita di sosial media dengan kata hashtag Scott memorabilia, orang akan mengerti bahwa itu bagian dari. Tapi kalau kita cuma mengetik pernak-pernik pramuka, itu hanya bagian dari kita. Gitu. Tapi ada kriteria khusus nggak sih Kak? Sebuah barang itu dikatakan sebagai barang memorabilia. Ada kriterianya nggak sih? Scott memorabilia itu adalah benda yang bisa kita raba, kita rasakan. Jadi benda-benda yang terkait itu yang gampang kita nikmatin. Jadi apakah itu pin, apakah itu hasduk, apakah itu. Jadi apa yang dari kaki sampai kepala yang kita kenakan, dan alat yang kita gunakan itu adalah benda-benda Scott memorabilia. Jadi benda-benda keseharian saat beraktivitas di pramuka itu adalah secara keseluruhan itu benda Scott memorabilia. Belum lagi dihubungkan dengan satu peristiwa momen yang penting, misalnya Jambore nasional, saat kita pakai di Jambore nasional, Raimuna nasional, begitu juga Jambore dunia, itu punya kriteria. Jadi punya tingkatan-tingkatan yang secara nggak langsung mempunyai nilai value. Jadi benda Jamnas akan berbeda dengan benda Jambore dunia. Seperti itu. Ada punya
tingkat ranting, tingkat itu kalau kita kategorikan seperti itu. Ada value-nya tersendiri ya, Kak. Value-nya sendiri. Tapi ada nggak sih masa di mana barang tersebut, apakah misalnya Jambore Nasional dilaksanakan 2016 pada saat itu, apakah pada saat 2017 sudah dikatakan sebagai barang memorabilia atau itu nanti ada jeda waktu 1 dekade atau 2 dekade gitu? Bisa dikatakan itu adalah sudah memasukin ke tahap. Jadi ada benda-benda yang dikatakan sebagai benda memorabilia itu sudah melewati satu peristiwa. Itu juga boleh dikatakan udah menjadi benda kenangan ya, benda kenangan, karena anggap aja di pramuka sendiri itu kan sudah ada aturan ya, ada aturan setiap kali kita pakai TKK 6 bulan masa pemakaiannya. Tiska atau Tiska. ya. Otomatis setelah kita copot itu udah menjadi benda barang memorabilia. Jadi nggak sampai 1 tahun kan, berarti 6 bulan aja setelah kita simpan itu sudah menjadi bagian dari Scott memorabilia. Tapi banyak orang di luar sana mengatakan semakin lama suatu barang maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, Kani setuju nggak kayak gitu? Semakin lama usia suatu barang itu akan nilainya akan semakin tinggi. Meskipun mungkin dari sejarah atau keberadaannya itu kayak tadi contoh misalnya kegiatan Jambore tingkat ranting tahun 80-an akan memiliki nilai yang tinggi dibanding dengan kegiatan Jambore dunia kemarin misalnya. Itu gimana menurut Kakak? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi saat barang diproduksi secara mass product, diciptakan banyak sekali di pasaran. Beda dengan nilai barang yang hanya diciptakan dengan 100 barang. Jadi itu nilai value-nya juga sudah berbeda. Jadi artinya kita juga bisa melihat barang yang mass product akan berbeda dengan nilai barang yang memang secara khusus diciptakan sebagai barang yang nantinya untuk dikoleksi. Nah, itu juga ada kategori khusus. Jadi nggak cuman sebatas hanya nanti ini lama nih tahun 30-an, tapi barangnya banyak. Ya, nanti value-nya tetap turun. Itu. Tapi saat barang itu menjadi langka, menjadi tidak misalnya anggap aja barang itu tadinya diciptakan banyak, terjadi satu musibah. Barang itu makin hilang sedikit, ya itu juga bisa. Jadi banyak faktor yang membuat nilai barang itu menjadi tinggi. Seperti kayak gini, botol Coca-Cola itu kan mass product ya, banyak yang dari kaca itu. Tapi botol Coca-Cola yang pertama itu nilainya tinggi karena sudah nggak ada, udah jarang ditemuin, karena mungkin dihancurkan, mungkin juga dulunya nggak ada nilainya, tetapi dengan jangka waktu yang panjang itu mempunyai nilai value yang tinggi. Tapi sebuah barang dikatakan memiliki value yang tinggi itu apakah secara general atau sebenarnya itu tergantung individu, Kak? Kayak Kakak nih fokusnya misalnya tadi Coca-Cola itu, mungkin apakah memang suatu barang itu hanya menurut Kakak saja bisa dikatakan ini nilainya tinggi menurut saya, tapi belum tentu nilainya tinggi menurut orang lain, atau memang kalau disebut dengan barang memorabilia itu kalau ini barang mahal ya kita semua harus meyakini dan menyemakati bahwasanya barang itu memang bernilai tinggi. Kalau kita sudah menjadi taraf seorang kolektor, makanya kita punya acuan namanya guide kolektor. Ada guide kolektor. Jadi ada buku yang menjadi acuan bersama yang diciptakan bahwa ini rate-nya sekian. Jadi ada aturannya. Jadi tidak sembarang orang berbuat menjual semaunya. Jadi seorang kolektor akan lebih berhati-hati daripada seorang kolektor muda. Karena kadang keinginan secara menggebu-gebu, akhirnya dia bisa membeli barang apa aja yang penting ini saya milikin. Tetapi seorang kolektor udah belajar, jadi step by step dia akan belajar, dia udah mempunyai buku guide kolektor, menjadi seorang kolektor. Tentunya dia juga menilai barang itu rate-nya berapa sih sekarang. Jadi kalau misalnya ada lebihnya, dia udah tidak sampai tertipu dengan
nilai dengan produk nilai. yang Tadi kan kita sudah ngobrol tentang kriterianya barang-barang Scott memorabilia. Kalau barang-barang yang diproduksi kembali Kak, ya itu termasuk barang memorabilia nggak? reproduksi. Jadi gini, ada aturan secara tertulis. Seorang kolektor itu harus jujur, seorang pembeli, baik itu seorang pembeli, penjual maupun seorang kolektor itu harus jujur. Artinya barang yang direproduksi boleh dikatakan sebagai barang reproduksi, Bukan termasuk barang memorabilia. tetap bisa dikatakan apa namanya barang memorabilia, tetapi grade-nya memang downgrade gitu. Jadi paling bawah. Nah, karena memang barang itu sudah tidak original. Jadi seorang kolektor itu pasti punya keinginan bahwa barang yang dimiliki itu original. Jadi memang benda masa lalu yang ingin dimiliki. Tapi kalau barang reproduksi itu adalah biasanya berkaitan dengan langkanya suatu benda, akhirnya diciptakan. Seperti kayak gini, ada benda yang direproduksi yang memang dulunya tidak ada di dalam jambore dunia dari tahun 1920 sampai 2019 kemarin. Itu juga ada yang memproduksi, tetapi secara sah, yang memang dikeluarkan oleh WOSEM, ya. Memang dikeluarkan untuk menjadi bagian memorabilia, ya. Tapi benda itu bukan original, gitu. Di remake ya? Di remake. Tetapi yang memproduksi itu ya organisasi secara resmi, ofisialnya. Jadi kayak 1920 itu sama sekali nggak ada memorabilianya, baik itu padnya, baik itu pinnya, itu memang nggak ada. Benda Scott memorabilia yang terkait dengan jambore dunia baru ada tahun 1924. Jadi jambore kedua baru diciptakan benda memorabilinya, benda yang dipakai sebenarnya, benda yang menjadi bagian dari itu, direncanakan untuk di bagian dari uniform atau bagian dari kebutuhan pada saat itu. Tetapi yang 1920 itu tidak ada sama sekali. Karena mungkin pada saat itu juga memang kemampuan untuk memproduksi suatu barang pun juga tidak ini sekarang ya Kak ya? Nggak boleh dibilang seperti itu. Jadi setiap periode itu mempunyai ciri khas tertentu, punya keterbatasan tertentu, punya bukan kemampuan, tetapi setiap organisasi itu kan ada strukturnya yang memang dia mampu atau enggak untuk mengeluarkan benda-benda seperti itu. Seperti kalau saya lihat di jambore dunia itu tahun 1933 yang saya lihat kualitasnya sangat bagus. 1933 kualitasnya sangat bagus. Ya, baik pinnya, baik semua perangkat itu sangat lengkap sekali. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya setelah itu. Jadi tergantung dari situasi pada kondisi saat itu. Kalau kemampuan setiap negara mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kayak misalnya setelah pasca Perang Dunia Kedua, itu kan baru ada lagi setelah 1947 gitu. Jadi ada minim. Jadi di negara lain juga seperti itu. Kualitasnya juga berbeda-beda. Tapi tidak menutup menjadi bagian dari histori atau bagian dari benda-benda Scott memorabilia, tidak mengurangi gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak Andi, nah kalau kakak sendiri kapan nih memulai dengan ketertarikan kakak terkait dengan barang-barang Scott memorabilia? Kapan nih kakak tiba-tiba tertarik dengan Scott memorabilia? Kalau tadi saya bilang bahwa tahun 2008 itu awal saya melihat literasi yang terkait dengan tulisan Kak Berto Sinaulan tentang Scott memorabilia. Sebelumnya saya mengkategorikan bahwa benda apa yang dimiliki ya cuman benda pramuka aja gitu kan.
tidak mengkategorikan itu. Tapi saya berminat itu tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya, tapi kalau diruntut kembali pada peminatan saya terhadap barang koleksi ya, sejak saya siaga pun mengkoleksi perangko. Yang waktu itu tidak memilah antara ini perangko pramuka atau enggak. Tapi setelah saya menemukan satu literasi di tahun 2008 itu, akhirnya saya menggolongkan benda ini, benda Scott memorabilia, yang ini adalah benda-benda jadul umum yang mungkin ya ada kategorinya. Saya juga mengoleksi tin toys, ada mengoleksi botol, mengoleksi kamera, tidak mengelompokkan. Tapi saat ini saya sejak 2008 itu saya kelompokkan yang namanya Scott memorabilia dan juga barang vintage atau barang jadul lainnya.